Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah pengembangan bahan ajar akan menjelaskan materi kami mengenai penilaian bahan ajar. Saya Putri Sulistiawati dengan nomor NIM 12205193003 akan menjelaskan materi pertama mengenai konsep dari penilaian bahan ajar. Penilaian sendiri berarti mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian itu bersifat kualitatif. Untuk dapat melakukan penilaian, perlu melakukan pengukuran terlebih dahulu. Sedangkan pengukuran tidak mempunyai makna yang berarti tanpa dilakukan penilaian. Nah, itu merupakan definisi penilaian menurut Arie Kunto. Lalu pengertian dari bahan ajar. Bahan ajar itu merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi penilaian bahan ajar berarti merupakan sebuah evaluasi terhadap bahan ajar yang telah disusun. Apakah bahan ajar yang telah dibuat tersebut sudah atau telah memenuhi syarat atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan, ataukah perlu penyempurnaan atau revisi. Dalam melakukan penilaian bahan ajar harus memenuhi beberapa prinsip. Pertama yaitu valid. Penilaian seharusnya diukur dengan menggunakan alat yang dipercaya dan sahih. Kedua yaitu mendidik. Penilaian harus memberikan sumbangan yang positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Ketiga, yaitu adil dan objektif. Penilaian harus dilakukan secara adil dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Keempat, terbuka. Kriteria penilaian hendaknya terbuka bagi semua kalangan, sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kelima itu berkesinambungan. Penilaian harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan teratur, terus-menerus, dan berkesinambungan untuk memperoleh gambaran terkait perkembangan hasil belajar siswa. Yang terakhir, penilaian itu harus menyeluruh. Penilaian hendaknya dilakukan secara menyeluruh, utuh dan tuntas yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta berdasarkan teknik dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti dan dari hasil belajar siswa. Ketujuh, yaitu bermakna. Penilaian idealnya mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Saya, Mariatul Kiptiah, NIM 12205193137. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria penilaian bahan ajar. Beberapa aspek yang sangat penting untuk dinilai. Yang pertama yaitu materi atau isi, yang mencakup A. Kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan. B. Seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman belajar. Yang kedua, penyajian. Penyajian mencakup A. Tujuan atau indikator penyajian dinyatakan dengan jelas. B. Penyajian bahan ajar sesuai karakteristik pembelajar. C. Penyajian bahan ajar mendorong pembelajar secara aktif dan kreatif. Yang ketiga, tentang keterbacaan, yang mencakup kata, kalimat, paragraf, dan teks atau wacana. Yang keempat yaitu latar belakang suku, agama, ras, dan gender. Yang kelima tentang kebahasaan, yang mencakup A. Teks menggunakan tata bahasa yang tepat. B. Instruksi jelas dan mudah dipahami. C. Instruksi menggunakan struktur yang tepat. D. Latihan yang dikembangkan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar secara tata bahasa. Kemudian, validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan yaitu yang pertama, uji coba keterbacaan bahan ajar. Yang kedua, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Yang ketiga,
uji terhadap capaian skor hasil belajar. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Mahfudoh, NIM 12205193101. Teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar, yaitu yang dinilai dan diperhatikan yakni 1. Memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan. 2. Kesesuaian materi yang diberikan. 3. Mengikuti suatu urutan yang benar. 4. Berisikan informasi yang dibutuhkan. Dan 5. Adanya latihan praktek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi bahan ajar. Komponen kelayakan isi mencakup A. Kesesuaian dengan SKKD, B. Kesesuaian dengan perkembangan anak, C. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, dan yang terakhir kebenaran substansi materi pembelajaran. Nah, untuk yang kedua adalah komponen kebahasaan yang mencakup A. Keterbacaan, yang kedua B. Kejelasan informasi, dan C. Kesesuaian dengan kaidah bahasa dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang D. Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien atau secara jelas dan singkat. Nah, yang ketiga adalah komponen penyajian. Komponen penyajian mencakup A. Kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai, B. Urutan sajian, C. Pemberian motivasi atau daya tarik, yang D. Interaksi atau pemberian stimulus dan respon, yang terakhir kelengkapan informasi. Yang keempat, komponen kegrafikan mencakup A. Penggunaan font, jenis, dan ukuran, yang B. Layout atau tata letak, C. Ilustrasi, gambar, foto, D. Desain atau tampilan. 5. Variabel dalam evaluasi untuk memberikan hasil yang optimal. Maka dalam melakukan evaluasi bahan ajar, khususnya bahan ajar cetak, yang diperlukan adalah pendekatan sistematis dan terencana. Idealnya evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang menyangkut kualitas bahan ajar cetak, seperti materi, biaya, dan distribusi. Meskipun demikian, ada kalanya kita tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau kendala lain. Alasan-alasan ini yang menyebabkan dikembangkan beragam format alat bantu dalam evaluasi. Setiap format evaluasi memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan dilakukannya evaluasi. Di samping itu, format evaluasi juga dikembangkan dengan memperhatikan media bahan ajar yang dievaluasi. Format untuk bahan ajar cetak tentu memiliki perbedaan dengan format yang digunakan untuk mengevaluasi bahan ajar non-cetak. Format yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda juga. Hasil yang berbeda bukan berarti kita akan menunjukkan hasil yang salah. Nah, yang lebih perlu diperhatikan adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi yang perlu kita lakukan. Perkenalkan, saya Pinky Nur Andriani, NIM 12205190113 dari PGMI 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu format penilaian bahan ajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan format penilaian bahan ajar cetak. Bagaimana bentuk formatnya? Mari kita ikuti penjelasan saya. Nah, yang pertama itu kita menuliskan dari jenis bahan ajar cetak. Di sini ada beberapa bahan ajar cetak seperti modul, handout, atau lembar kerja. Kemudian kita tulis judulnya, judul materinya. Kemudian kita tulis standar kompetensinya dan juga kompetensi dasarnya. Setelah itu semua selesai, di bawahnya kita membuat sebuah tabel yang berisi 4 komponen. Yang pertama, komponen nomor, kemudian variabel, kemudian indikator, dan yang terakhir adalah hasil evaluasi yang berisikan kolom ya dan kolom tidak. Kemudian
Variabel ini ada beberapa variabel dan indikator ya, antara lain yang pertama variabel kecermatan isi. Variabel kecermatan isi ini mencakup indikator valid, kemudian selaras nilai sosial, dan yang terakhir adalah mutakhir. Kemudian variabel ketepatan cakupan isi mencakup indikator keluasan sesuai dengan tujuan instruksional, kedalaman sesuai dengan tujuan instruksional, dan juga keutuhan konsep. Yang ketiga, variabel ketiga adalah ketercernaan. Di sini indikatornya berupa logis, runtut, cukup contoh dan ilustrasi, format yang konsisten, ada penjelasan relevansi, dan juga ada penjelasan manfaat. Kemudian variabel yang keempat adalah penggunaan bahasa. Di sini indikatornya berupa ragam bahasa komunikatif, kemudian kata singkat dan lugas, kemudian ada daftar senarai, ada kalimat efektif, paragraf memiliki gagasan utama, kalimat-kalimat dalam paragraf terpadu, dan yang terakhir adalah kalimat-kalimat dalam paragraf koheren. Kemudian variabel yang kelima adalah perwajahan. Nah, di sini indikatornya berupa narasi tidak terlalu padat, kemudian ada bagian kosong, kalimatnya pendek, grafik dan gambar bermakna, penomoran benar, kemudian hurufnya menarik, hurufnya tidak membingungkan, dan yang terakhir adalah ada alat bantu di bagian awal, pembahasan, dan di bagian akhir. Kemudian yang keenam, variabel yang keenam berupa ilustrasi. Di sini indikatornya adalah ada ilustrasi, ilustrasinya menarik, dan ilustrasinya komutatif. Yang terakhir adalah kelengkapan komponen. Nah, di sini indikatornya adalah ada uraian, ada latihan, ada feedback atau umpan balik, dan ada penguatan. Nah, cara menggunakan format penilaian bahan ajar ini adalah seumpama kita menggunakan jenis bahan ajar berupa modul. Nah, di situ kita lihat pada variabel yang pertama adalah kecermatan isi. Indikatornya berupa valid, selaras nilai sosial, dan juga mutakhir. Nah, di komponen indikator yang pertama adalah valid. Kita lihat isinya, apakah isinya itu merupakan fakta atau kebenaran. Jika ya, pada hasil evaluasi kita centang bagian ya. Jika tidak, pada hasil evaluasi kita centang bagian tidak. Begitupun seterusnya. Kemudian setelah itu jika ada beberapa variabel yang indikatornya menunjukkan hasil evaluasi yang tidak sesuai, maka bahan ajar tersebut kita perbaiki lagi, kita revisi lagi guna menyempurnakan bahan ajar yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.